Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini teman-teman bersyukur bareng bisa ketemu lagi sama Anggi. Dan hari ini Anggi akan ngobrol bareng sama salah satu teman kita namanya Triana. Oke. Jadi sebetulnya kita tuh baru ketemu beberapa bulan yang lalu, terus kita sempat sharing-sharing, ngerti sih lebih tepatnya ya, yang lebih banyak gitu. Dan alhamdulillah ternyata hari ini tuh kita mau bahas tentang karir nih teman-teman gitu. Triana, kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Jadi Triana ini tinggalnya di mana sih? Nah, sekarang tinggalnya di belakang gitu ya. Oh, di belakang. Sama Aslinya? keluarga. Kalau aslinya asli orang Curup. Curup. Lahirnya di Curup, besar di Curup, tapi orang tua itu suku Rejang. Sukoreja. Beda kita, tapi nggak apa-apa. Oke, nah jadi kenapa kita mau ngebahas karir gitu kan? Secara kan kalau di umur-umur kita seumuran kan ya. Ya di umur-umur kita umur 25 dan seterusnya itu Masih 25 ya? Nambah setahun. Tahun ini berapa ya? Iya, pokoknya segitulah ya. 25 rentan ke seperempat menuju ke 30 ya, segitu-gitulah ya teman-teman. Itu kan rentang sama karir gitu kan. Jadi ada yang habis kuliah, terus lanjut kuliah lagi S1 terus lanjut S2 gitu. Ada yang juga sekarang lagi tren untuk menunjang karir adalah kabur aja dulu. Gitu kan, teman-teman. Nah, sekarang ini Triana ini adalah salah satu dosen di universitas yang ada di Bengkulu gitu. Nah, cuman kan ini jadi hal yang menarik ya. Kalau boleh tahu, kemarin waktu keterima jadi dosen itu tahun 2024. Ya, tahun 2024. Tesnya itu tahun 2023. 2023 akhir, dapat lulus pengumuman di 2024, masuk di 2024 pertengahan. Sekarang sih berarti masih 8 bulan lah ya. 8 bulan. Masih. Jadi kemarin kuliahnya jurusan apa sih? Aku panggilnya apa ya? Tri boleh. Jadi Tri kemarin jurusannya apa? Kemarin jurusannya S1 Pendidikan Kimia di universitas yang diajari sekarang di Bengkulu. Kemudian S2-nya lanjut di UPI tahun 2021. Jadi ambil yang genap. Pas COVID tuh. Jadi setahun awal kuliah online dulu di Curup. Jadi pas tahun keduanya baru ke Bandung. Dan alhamdulillah kemarin selain S2 lanjut PPG juga di sana gitu. Akhirnya memutuskan memilih memuarakan cita-cita dan karirnya menjadi seorang dosen. Iya. Nggak banyak deh anak-anak muda yang pengen jadi dosen gitu. Kenapa kamu memilih untuk jadi dosen? Kan sekarang tuh rame ya entrepreneur, mending keluar negeri aja kerja, kabur gitu kan, ngumpulin pundi baru pulang lagi kayak gitu. Akhirnya kenapa Tri milih itu jadi dosen? Milih jadi dosen pertama karena Allah ridho mungkin ya. Yang kedua orang tua juga ridho. Yang ketiga memang udah terjun ke dunia pendidikan, jadi ya memutuskan untuk ke dunia dosen gitu. Karena linear dengan pendidikan kan. S2 juga kemarin ngambilnya pendidikan kimia, jadi linear S1 S2-nya. Oh, tapi itu memang keinginan pribadi atau ada ayah ibunya kayak jadi dosen ya, jadi dosen gitu? Sebenarnya bukan karena faktor orang luar atau apa gitu ya. Pemilihan karir ini sebenarnya kalau masuk dari awal ya, dari S1 itu kan gambarannya sebenarnya belum mau ke arah pendidikan. Karena dulu tuh tertariknya ke komunikasi masyarakat atau ke teknologi pangan. Ke arah sana. Iya. Tapi opsi keduanya adalah ke dunia pendidikan. Karena kita tahu ya kalau dunia pendidikan itu kita punya waktu libur gitu. Terus kita bisa menyesuaikan dengan jadwalnya anak sekolah. Dan menurut saya pribadi dan menurut orang tua juga itu posisi yang tepat gitu kalau sebagai seorang ibu nantinya gitu misalnya. Jadi untuk memilih ke dosen pun itu baru di akhir-akhir ini karena setelah lulus S1 itu kan emang udah memproyeksikan S2 gitu. Dan kalau dapat dosen oke, kalau nggak dapat juga nggak apa-apa gitu. Tapi emang mendedikasikan buat fokus ke dunia pendidikan. Ya, jadi makanya ngajukanlah permintaan gitu ya ke orang tua. Pengen jadi dosen. S2 dulu. Karena itu kan kondisinya COVID ya. Orang tua juga pasti dia kan kalau COVID kayaknya belum kondusif dan lain-lain gitu kan. Pas lihat pengumuman ternyata memang di tahun pertama itu kita online dulu. Karena ini kalau aku lanjut kuliah langsung ke Bandung berarti itu ibaratnya baru pertama kali ngerantau. Karena kalau di Bengkulu kan sama kakak ada Ayu yang nomor 2 gitu ya di sini. Kalau
ke Bandung itu baru pertama kali yang rantau banget gitu. Makanya ibu tuh agak berat sebenarnya tuh apalagi anak perempuan. Anak perempuan, anak bungsu lagi ini ya. Beda anak pertama. Kalau anak bungsu kayaknya masih bisa kayak nih anak gitu mungkin takut-takut gitu ya. Takut-takut pertimbangannya banyak gitu. Jadi meyakinkan orang tua karena memang mau lanjut ya, kalau misalnya kamu yakin dan mau lanjut silakan gitu. Dan orang tua juga tipe yang support gitu, support dana pendidikan support gitu. Jadi ya selagi kamu mau dan kamu mampu dan kamu benar-benar yakin gitu di sana ya nggak apa-apa gitu. Makanya dukungan orang tua itu yang dan akhirnya bisa lanjut S2 gitu ya. Nah di sana pun saat semester terakhir, semester ketiga itu tuh ada namanya PPG, profesi pendidikan untuk guru gitu kan? Ya, prajabatan. Dan itu gelombang pertama di tahun pertama di kementerian itu gitu ya, di kementerian saat itu. Di awal itu nggak mau, nggak usah deh kayaknya ribet gitu. Bukan ribet sih, karena posisinya semester 4 lagi tesis kan. Terus ada pengumuman untuk lanjut sekolah lagi dan itu setahun itu profesi dan kegiatannya banyak. Tugas-tugasnya juga banyak kan, nggak sedikit. Di akhir-akhir kita baru daftar karena dapat pertimbangan lagi dari ayah. Kita nggak tahu rezeki kamu di mana gitu. Jadi daftar. Daftar kan kalau PPG buat guru ya. Kalau S2 kan berarti bisa luarannya nanti dosen gitu. Jadi setelah dapat penjelasan ayah gitu kan, PPG ini dapetnya beasiswa juga kebetulan. Jadi ikut tes, lulus, dan ternyata itu tadi ya ridho orang tua gitu kan. Ternyata melalui PPG tesisnya jadi cepat. Karena selama PPG itu ketemu dosen-dosen yang support dosen-dosen yang jadi pembimbing juga. Jadi kalau kita nggak ketemu bimbingnya ditanyain kamu udah sampai mana. Jadi setiap di kelas itu ditanyain terus. Makanya tadi yang pertama mungkin ridho orang tua, karena kenapa jadi mudah gitu jalannya gitu ya. Kenapa jadi mudah, ridho orang tua, tesis saja juga jadi tepat waktu, terus bisa juga dapat PPG, dan alhamdulillahnya semuanya berjalan kayak mulus aja gitu. Aku sebenarnya ya bingung kenapa kok orang-orang tuh suka banget sekolah gitu. Misalnya sekolah kayak untuk ini ya, lanjut ke pendidikan S1, S2, S3 kan ada yang sampai gentol banget. Ini kan kamu ini kan dari S1 langsung gitu kan. Biasanya kan orang langsung jeda dulu, entar dulu lah, kerja dulu. Tapi ini langsung dan ceritanya tuh kayak mudah gitu loh. Emang sesuka itu sekolah atau gimana? Atau mungkin ada yang ngebuat kamu itu terpacu untuk itu? Kalau kenapa sih sekolah terus gitu ya? Kayak mungkin terlihatnya kayak sekolah terus gitu. Tapi mungkin karena momennya pas aja bisa sekolah terus. Dan orang tua support. Kakak-kakak, Ayu, aku manggilnya Ayu sama Teteh ya, juga support untuk sekolah. Dan kayaknya nggak ada alasan untuk nolak kalau ada kesempatan kan. Dan orang tua tuh juga bilang gini, ayah ibu nggak bisa ngejanjiin harta banyak, warisan banyak gitu misalnya. Tapi kalau mau sekolah, ayo dibantu sampai kapan mau sekolah gitu istilahnya gitu ya. Jadi alhamdulillah karena keluarga yang supportnya Masya Allah, termasuk ke support mental juga ya. Karena kan posisinya jauh dari keluarga, nggak ada sanak saudara, kemudian beban pekerjaannya juga agak lumayan karena kan sambil PPG ya. Kayak itu. Ini bagian depannya aja yang diceritain ya, bagian belakang. Pasti ada sisi fight-nya. Iya betul. Tapi ada nggak sih yang jadi momen banget kayak keinget, aduh pas lagi S2 kemarin tuh susah, karena kebanyakan juga teman-teman tuh yang pengen lanjut S2 tuh pasti ngerasa kayak maju mundur gitu loh. Takut. Iya, betul. S1 aja udah takut gitu. Udah susah gitu kan. Kalau mikirnya, kalau gini ya, ada momen nggak sih misalnya yang kesulitan? Ada sih. Momen-momen di mana tugas tuh bertumpuk. Jadi PPG itu bukan cuma di kuliah ya, tapi juga ikut ngajar ke kelas, ke sekolah. Jadi seminggu misalnya 2 minggu mata kuliah, 3 minggunya ke sekolah ngajar full, terus evaluasi, kuliah lagi, ngajar lagi gitu full. Sambil ngerjain tesis. Ada sih momen-momen sedih, momen-momen capek. Tapi karena bisa apa ya? Bisa meluapkan emosinya dengan baik, insya Allah nggak nyampe ke orang tua gitu masalahnya. Gitu. Jadi kalau aku ya, kalau misalnya lagi ada masalah atau apa-apa, kemudian penyaluran emosionalnya itu ke menulis. Jadi kita tulis aja terserah, bebas. Sambil nangis kayak, sambil apa kayak. Jadi itu udah langsung reda. Oh gitu. Terus teman-teman juga berpengaruh sih. Di sana juga teman-temannya suportif. Kebetulan S2 nggak sendirian yang PPG, ada beberapa teman yang S2 juga PPG juga. Jadi ada teman.
Wow, luar biasa sekali. Jadilah cari circle ya teman-teman. Iya betul. Nah, Betul, tapi betul. ini kan baru jadi dosen, 8 bulan. Iya. Muda gitu kan. Pasti kan ada dosen-dosen yang mungkin lebih senior di situ gitu kan. Ada nggak gitu kayak hal yang apa ya? Mungkin sisi nggak enaknya gitu kan, ngerasa kayak aduh masih muda, ada yang ngomongin kita dan lain-lain gitu. Sejauh ini Iya. selama 8 bulan ini gitu ya. Jadi kan dosen itu kalau ditanya ada nggak sih ketemu dosen yang usianya udah jauh ya? Iya, Jadi ngerasa dosen kayak kan, minder ngajar gitu loh. jadi kalau misalnya ketemu dosen ya semua usia ketemu, kayaknya dari baby boomer sampai ke Gen Z tuh ketemu di kampus sebagai seorang pendidik gitu ya. Kalau tahap ke minder kayaknya bukan minder ya, tapi lebih ke tertantang untuk semakin meningkatkan kapasitas diri. Ya karena kan wajar lah ya, baru dosen baru, belum ada pengalaman ngajar sebelumnya gitu kan di ngajar mahasiswa, dan emang fresh graduate yang langsung bisa langsung masuk ke karir gitu kan, karir pendidikan. Bukan ke minder ya, tapi ya lebih ke semangat tadi untuk meningkatkan kapasitas diri. Terus kalau ketemu dosen-dosen yang misalnya teman ya, rekan-rekan kerja yang beragam ya pasti ya, karena usianya tadi beragam, budaya juga beragam, kulturnya juga beragam. Terus apalagi kalau aku pribadi karena ngajar di tempat yang dulu dosen aku ajar, jadi sekarang tuh rekan-rekannya adalah dosen-dosen yang harus aku harus aku rewind lagi, dulu pernah didik aku loh gitu, dulu pernah sabar ngebimbing aku loh gitu. Masa aku baru gini doang udah nggak sabar. Sampai overthinking gak sih kayak oh sampai harus kalau tampil ke kampus harus begini, harus belajar dulu sampai sebegitunya, saking takut gitu, saking takut nggak bisa optimal ngajar. Pernah nggak kayak gitu? Kalau takut nggak optimal itu kayaknya wajar ya, karena kan ini perkara ilmu terus dipersiapkan. Dan untuk tampil sempurna misalnya tadi ya ditanyain ya harus tampil bagus nggak atau apa gitu ya, lebih ke ini sih, kayaknya ke semua posisi harus tampil sempurna, baik itu mau jadi seorang muslim, baik itu mau jadi seorang rekan teman kerja, mau jadi seorang dosen, jadi semuanya memang harus disiapkan sebaik-baiknya gitu, bukan cuma karena dosen aja, nggak gitu. Iya. Insya Allah luar biasa. Kayak kalau Anggi jadi dosen tuh kayak ntar dulu gitu kan. Tapi aktif di media sosial juga nggak? Karena kan mahasiswa yang kita ajari itu kan mungkin usianya nggak cukup jauh dari kita gitu kan. Kadang-kadang ada mungkin beberapa mahasiswa yang nganggap kalau kita menggampangkan karena masih muda dan lain-lain gitu. Terjadikah dalam 8 bulan ini gitu? Di awal-awal mungkin ada lah ya ruang untuk mahasiswa kayak berpikir ini dosen kayaknya masih muda misalnya, masih suka digangguin dan sejenisnya. Bukan digangguin ke hal yang aneh-aneh ya, tapi kayak yang berpendapat kalau kayaknya dosen muda bisa diajak main bareng gitu misalnya ya. Tapi karena rekan-rekan dosen kan kalau di tahun pertama ini nggak ngajar nggak boleh sendirian kan, jadi ngajar itu tim teaching. Jadi pas masuk pertama dikenalin dulu sama dosen yang senior. Ya dia dosen kalian juga, walaupun dia disampaikan ke mereka walaupun usia kita nggak jauh beda, tetap dia dosen kalian. Bahkan kalau di kampus ini, kalau di aku ya ada yang manggil mbak karena mungkin kebiasaan manggil mbak kan, terus emang masih muda juga, terus ada juga yang udah kenal di luar bukan kenal di kampus gitu. Terus dosen yang lain menyela gitu, dia ibu dosen kamu nggak boleh dipanggil mbak kalau di lingkungan kampus mbak, katanya. Tetap panggil ibu ya gitu, karena harus ada batasan sebenarnya untuk menghormati seorang guru gitu ya. Kadang kita juga di kampus ya ibu bapak juga, dosen-dosennya juga manggilnya ibu-ibu juga gitu. Walaupun masih kadang mbak sih, mungkin kadang-kadang mbak. Itu sih lebih ke apa ya, kayak tapi itu kan mungkin nggak tahu ya apakah Triana ini ketika di luar sama pas ngajar tuh sama atau beda, atau malah yang ketika pas lagi di kampus itu kan image-nya dosen banget gitu kan, pas keluar ke bawah-bawah juga gitu, sampai kayak gitu nggak sih? Nggak juga sih, karena kan ibaratnya gini, kita tuh seorang muslim, kita seorang muslim ya, jati diri yang utamanya muslim. Nah peran-peran yang lain yang Allah titipkan kayaknya jadi dosen, jadi anak, jadi murid, jadi mentor, jadi pementor. Itu kan kita punya tempat atau ranahnya masing-masing. Ya kalau di kampus ya berarti jadi ibu dosen gini. Kalau misalnya sama teman sama kayak kamu gitu, ya jadi teman gitu. Atau sama mentor, ya kita jadi muridnya kan. Jadi pandai untuk menyesuaikan diri aja sih sebenarnya.
nggak ada kayak, oh aku kan udah dosen sampai di lingkungan luar tuh tetap harus begitu gitu. Enggak juga sih, tetap Enggak. disesuaikan. Karena kita harus menyesuaikan gimana lingkungan sekitar kita kan. Oke, sangat ini ya, tak gitu. Tapi ini nggak pernah apa ya ngerasa kayak karena kan untuk memulai sesuatu hal yang baru tuh pasti nggak mudah. Iya. Sisi beratnya tuh pasti banyak gitu kan. Terus atau pernah mungkin ngerasa kayak dihakimi atau gitu sebagai seseorang yang baru gitu. Atau mungkin hal apa sih yang ngebuat kamu itu tuh jadi berat banget sampai akhirnya kamu bisa ngelewatin itu dan sekarang tuh jadi pelajaran gitu buat kamu. Selama jadi dosen ya. Ya, mungkin dari sebelum sampai akhirnya sekarang gitu. Kalau dari dosen dulu ya misalnya kayak karena kan baru ya, adaptasinya banyak. Yang diajar juga berbeda. Dulu sebelumnya aku juga ngajar di SMA sambil nunggu pengumuman CPNS. Jadi pengalaman untuk mengajarnya tuh dapatnya di anak SMA, bukan di anak kuliahan. Jadi kebayangkan gimana peralihannya mengajar anak SMA sama anak yang udah dewasa dan udah punya pikiran sendiri. Nah itu butuh waktu memang, butuh adaptasi. Ya kalau orang ngejudge kayaknya wajar ya. Maksudnya ini anak perasaan baru kemarin lahir deh gitu kan. Udah ngajar aja gitu. Dan bukan sekali 2 kali juga ngelihat dosen mahasiswa semester berapa Mbak. Gitu. Oh iya, meskipun udah jadi dosen gitu. Karena mungkin banyak yang belum tahu juga kan dosen-dosen mudanya siapa aja gitu. Jadi kalau lagi duduk, lagi nungguin jam pulang misalnya atau di luar, itu lagi ketemu dosen yang lebih senior kan, misalnya kayak kelahiran 60-an gitu. Mbak semester berapa? Kita jelasin lah gitu kan. Suka digangguin sih sama dari digangguin dalam hal diisengin, bukan diisengin yang aneh-aneh ya, tapi kayak ditanyain, kamu mahasiswa ya, digitu-gituin. Ya mungkin bagi senior itu hal yang kaget ya, tapi sebenarnya kan sekarang generasi kita sudah mengambil alih dunia. Asik, kita. Jadi emang udah ranahnya kita untuk masuk ke dunia pekerjaan gitu kan, bukan hanya di perdosenan, tapi mungkin udah yang DPR juga dan lain-lain kan. Jadi emang udah masanya sih. Tapi selama jadi dosen ini ya, aku tuh kalau terimage di aku tuh kalau jadi dosen tuh harus berwibawa dan lain-lain. Kalau aku kan sebagai orang yang mungkin karakternya sebagai orang yang ceria gitu kan, atau mungkin kan beda ya sama beda-beda gitu loh. Kamu gitu juga nggak sebagai dosen tadi kan, balik lagi tadi kan kayak harus jadi dosen, sikapku harus berubah dari Riana yang dulu begini harus begini gitu. Sampai kayak gitu nggak sih? Atau mungkin memang balance antara karakter menjadi dosen ini, image menjadi dosen ini sama kepribadian kamu? Kayaknya balance deh. Balance. Iya. Maksudnya enggak yang tertekan, lagi di kelas nih gak bisa gini, gak bisa gitu, enggak. Kadang di kelas juga ngejokes receh gitu sama mahasiswa. Karena kan sebenarnya bonding ke setiap orang tuh kan kita punya caranya masing-masing. Termasuk kalau kita tahu dakwah tuh kan menyampaikannya bahasanya beda-beda ya. Kalau sama mahasiswa yang sama Gen Z kayak apa? Kalau misalnya sama rekan kerja yang usianya lebih jauh kayak apa? Lebih menyesuaikan diri aja sih, nggak ada yang tertekan atau terpaksa tuh enggak. Jadi lebih memahami karakter mahasiswanya juga kan ya? Iya betul. Susah nggak sih ngajar Gen Z? Gen Z. Kalau yang sekarang kuliah Gen Z bukan sih? Gen Z kan gitu. Udah susah nggak ngajarin Gen Z? Sesama Gen Z ngajarin Gen Z? Ada plus minusnya ya. Kalau plusnya itu kita tahu kan kebutuhan kita tuh kayak apa. Karakteristik lah Gen Z tuh kayak apa. Jadi kita bisa mengoptimalkan karena saling kenal tadi kan. Tapi yang kedua kadang Gen Z tuh nggak seterbuka itu gitu loh. Jadi iya nggak sih? Iya sih. Ya kan? Aku validasi itu. Ya lo harus ntar dulu nih ngapain nih kayak gitu. Kita tuh butuh waktu loh. Butuh waktu, nggak bisa semuanya langsung krek gitu. Ya. Jadi sama kayak mahasiswa juga. Ini diam-diam paham atau diam-diam nggak paham gitu kan kalau kita lagi ngejelasin. Jadi kita kita breakdown dulu apa aja yang boleh. Oh ini paham nggak? Itu. Oh ini paham nggak? Atau misalnya udah pada ngantuk ya digituin aja. Kadang misalnya jam siang nih. Kita tuh kadang kalau sekarang ya, aku nggak tahu kalau dulu Anggi gimana kalau kuliah. Tapi kalau sekarang kayaknya mahasiswanya agak acuh tak acuh gitu. Misalnya kayak makan siang. Mereka nggak bakal makan siang karena udah jam 1 gitu. Kalau kita kan kita udah nyiapin ya, masuk jam 1, berarti jam 12 sudah sholat, udah siap-siap sholat, udah siap-siap makan, jam 1 tuh udah siap buat belajar gitu kan. Nah kalau sekarang tuh tiap awal masuk udah pada makan belum? Jadi aku harus tanyain dulu.
Oh, kenapa sampai nanya segitunya? Karena penting banget. Ini bukan makan gratis ya. Red. Enggak, tapi ini pengaruh banget ke konsentrasi belajar. Oh, sekarang dapat jadwal ngajarnya siang. Iya, gitu. ada yang jam siang atau jam pagi. Sarapan juga sebenarnya ngaruh banget. Tergantung juga ya, tergantung orangnya ya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang belum makan, boleh sambil makan nggak apa-apa. Oh gitu. Karena sesama genset kita tahu ya kebutuhan gitu kan. Maksudnya ya udah it's okay makan aja daripada ntar pingsan, siapa yang mau ngangkat gitu kan kalau dia pingsan atau ada hal-hal yang dosen terbaik. bukan terbaik ya, menyesuaikan dengan ininya mahasiswa. Iya. Karena apa ya? Untuk jadi untuk hal-hal yang kecil-kecil kayak tadi gitu kadang-kadang tuh nggak terpikir sama beberapa orang gitu. Dan itu penting sih ya teman-teman. Termasuk ada yang tidur juga nggak di kelas? Ada yang gini-gini sih, terus aku ingetin aja kalau ngantuk boleh cuci muka dulu gitu keluar atau mau jalan dulu boleh keluar gitu. Tapi nggak ngelunjak? Enggak, untungnya enggak. Belum ketemu yang ngelunjak. Semoga enggak ya, jangan loh. Kalau di prodi aku sih kayaknya enggak ya, karena kan mereka calon guru, jadi mereka tahu memposisikan guru seperti apa. Karena hukum rimba berlaku, kita memperlakukan guru, memperlakukan dosen seperti apa, tunggu aja nanti pasti ada momennya. Allah kasih kesempatan untuk diuji dengan itu gitu. Sejauh ini selama kamu jadi dosen 8 bulan ini, terus kemarin udah sekolah juga gitu, apa yang paling kamu syukuri? Yang benar-benar, oh ini ternyata gitu. Apa? Yang paling disyukuri ya, punya lingkungan yang suportif, punya teman-teman yang Masya Allah sekali. Ini teman-temannya bukan hanya dari kuliah ya, tapi dari SMA. Teman-teman SMA kita tuh ngumpul di Rohis gitu ya. Punya teman-teman yang kalau ngomongin perkara cita-cita dan masa depan tuh Masya Allah sekali gitu. Visioner sekali gitu. Dan di kuliah pun kita ketemu juga di, contohnya di UKM Perhanian, di Hima gitu. Teman-teman yang saling support. Punya mentor sih menurut aku yang jadi salah satu hal yang ikut memberikan kontribusi lah pada perkembangan manusia ini gitu ya. Punya mentor yang Masya Allah bukan hanya di S1 tapi S2 juga kita punya mentor gitu. Tetap berlanjut pun saya sampai sekarang gitu punya mentor. Dan kebersyukuran berada di lingkungan kebaikan itu yang membuat aku jadi alhamdulillah ya ternyata di sini. Padahal dulu kayaknya nggak mau deh kuliah di Unip. Pengennya keluar aja gitu. Keluar aja langsung gitu kan karena jurusan yang mau tuh nggak ada di Unip. Emang kemarin mau apa? Yang tadi tekpangan di IPB. Ya aku narik kita ke Bogor gitu ya, tekpangnya. Terus komunikasi masyarakat juga di Bogor. Dan memang rezekinya ketemu sama Anggi di sini ternyata. Dan Murti juga. Iya, kalau misalnya nggak di Unip mungkin nggak ketemu kan? Iya, itu juga mungkin kadang-kadang tuh ya Allah tuh ngasih sesuatu hal yang nggak kita suka. Ternyata itu yang terbaik buat kita. Betul. Iya kan? Ya. Kalau nggak kuliahnya di situ kemarin, mungkin nggak akan S2 atau mungkin nggak akan langsung keterima jadi dosen. Gitu kita nggak tahu loh. Betul. Gitu teman-teman. Nah, jadi kalau sekarang nih udah jadi dosen, pasti udah banyak banget ketemu sama orang. Kalau ada teman-teman bersyukur bareng yang mau melanjutkan studi akademik atau ngerasa sekarang mental block gitu ya. Apa pesan kamu buat teman-teman yang lain supaya akhirnya bisa menembus dinding itu yang tinggi banget itu? Pesan aku nggak satu sih, beberapa lah ya. Iya. Yang pertama, setiap orang tuh punya ujian masing-masing. Kalau misalnya lagi mental block atau lagi ketemu sisi terendahnya, nikmatin aja dulu. Tapi jangan terlalu lama. Harus dicerna juga, harus ditanggapi dengan bijak gitu. Terus yang kedua, kan Allah sudah bilang kalau kita sudah melakukan sesuatu pekerjaan, lanjutkan pekerjaan yang lain. Jadi keep moving. Kalau kita nggak bergerak, ya kita nggak akan ada perubahan. Dan setiap pergerakan atau perubahan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kita pilihlah yang konsekuensinya itu Allah suka dan konsekuensinya itu kita sanggup melewatinya gitu. Itu sih. Dan penting juga punya circle yang saling support. Cari ya. Karena nggak mungkin kita diketemuin gitu. Iya betul. Karena biasanya kalau udah ketemu tuh kita yang udah harus ditolong banget. Gitu. Itu kalau kata guru aku, kita tuh berjalan dengan 2 sayap. Sayapnya tuh sabar dan syukur. Kalau ada yang temang kita nggak bisa terbang. Jadi harus seimbang antara bersabar dan bersyukur. Bersabar menghadapi segala bentuk ujian, segala bentuk rintangan dan tantangan, terus bersyukur akan segala nikmat yang masih Allah amanahkan ke kita. Itu sih. Selalu diingat sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Pas bersyukur bareng. Makasih loh Triana udah share pengalamannya jadi dosen. Jangan lupa
kalau sekarang yang mau jadi dosen mungkin bisa langsung komunikasi sama Triana Boleh. di media Sharing-sharing. Iya, di medsos ya, boleh. Oh iya, medsos boleh. Boleh ya di medsos, atau mungkin kenal atau ngelihat mahasiswanya kan mau sering mau S2 atau punya rencana studi yang lain gitu kan. Jadi bisa langsung nanti ngobrol sama Triana. Oke, terima kasih teman-teman bersyukur bareng. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share sama teman-teman kamu yang lain supaya nanti kegiatan-kegiatan ini akan kita terus laksanakan supaya mendapatkan insight-insight baru buat kalian tetap bersyukur. Terima kasih Triana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.